Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Endita Haryanto dengan NIM 24060229. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang single listing. Kita masuk ke file pertama, yaitu file masih. Yang mana seperti kita ketahui, ini merupakan kelas dari mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa yang berfungsi sebagai template untuk objek mahasiswa. Di dalam sini ada dua atribut, yaitu NIM dan juga nama. Setelah itu, di sini kita masukkan ini. Di sini saya menggunakan override, yang artinya override ini sendiri itu berfungsi untuk memastikan bahwa kita memang menulis ulang kode yang sudah ada. Setelah itu, kita menggunakan public string to string. Ini tuh bersifat public, yang artinya bisa dipanggil di luar kelas juga. Setelah itu, kita tuliskan ini return name. Ini itu untuk membangun dan mengembalikan sebuah string yang berisi informasi name dan juga nama. Kita lakukan kelas yang sama juga seperti barang. Nah, di barang ini sama seperti di file mahasiswa. Di sini ada public string barang, string nama barang, integer harga. Itu atributnya, sedangkan ini public barang, string nama barang, int harga. Ini merupakan konstruktor dari class barang ini. Setelah itu di sini saya menggunakan override juga sama seperti di kelas mahasiswa tadi. Dan ini juga sama seperti di kelas mahasiswa. Selain ada mahasiswa dan juga barang, di sini saya juga membuat data pasien. Nah, tidak beda dengan mahasiswa dan juga barang. File pasien ini juga sama seperti keduanya. Ada ininya, ada atributnya, ada konstruktornya, dan juga di sini lagi-lagi saya menggunakan override ya teman-teman. Setelah itu kita langsung masuk ke node-nya saja. Node ini, class node ini merupakan tipenya generik, yang artinya saat membuat objek di kelas ini itu kita bisa menentukan tipe data yang ingin disampaikan di dalamnya, seperti string, integer, dan lain sebagainya. Nah, T ini bisa diganti dengan huruf yang lainnya, teman-teman. Asalkan harus konsisten. Kalau hurufnya T, T semua. Kalau mau diganti jadi huruf A semua. Jadi nggak boleh beda-beda. Seperti contohnya ini T, ini A. Nggak bisa. Jadi harus sama, konsisten. Nah, ini juga di kelas ini kita punya atribut next. Di kelas node ini ada satu variabel data yang isinya bisa apa saja, tergantung kita pakai tipe data apa nantinya. Dan ada konstruktor juga, yaitu bagian yang otomatis jalan saat bikin objek node baru. Nah, di situ data langsung diisi dan next di set ke 0 dulu karena sebelum tahu dia bakal nyambung kemana. Selanjutnya kita masuk ke single list linknya. Nah, di sini ya teman-teman, di sini saya juga menggunakan
kelas generik type. Yang artinya saat membuat objek di kelas ini, kita atau saya bisa menentukan tipe data apa yang ingin disampaikan di dalamnya. Di single list string ini, kelas ini pakai generik berupa T. Nah, di dalamnya ada satu variabel head, yang gunanya menunjuk ke kode pertama yaitu list. Kalau listnya masih kosong, head nilainya 0. Terus ada metode add tipe data. Ini ya teman-teman. Yang dipakai untuk nambahin data ke linked list. Caranya pertama, dia bikin node baru dari data yang dikasih. Kalau head masih kosong, berarti linknya belum punya data. Node itu langsung dijadikan head. Tapi kalau udah ada datanya, program bakal muter pakai while sampai ke ujung list. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, setelah programnya seperti ini, jika sudah selesai, kita bisa langsung ke mainnya saja. Nah, gambaran mainnya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan single list link, mahasiswa, list mahasiswa, new list link, list. Setelah itu dimasukkan list mahasiswa, add, new mahasiswa, masukkan name dan nama. Ini terserah kita mau buat seberapa banyak, tergantung selera kita. Mau bikin 10 juga bisa ya teman-teman. Setelah itu kita buat ininya untuk menampilkan hasilnya. Kita lakukan juga di barang dan juga pasien. Jika sudah, kiranya tidak ada masalah, bisa kita run dan kita lihat hasilnya. Nah ini ya teman-teman hasilnya. Timnya keluar dan juga namanya. Bagian barang juga keluar dan harganya. Dan di sini ada nomor pasien. Pasien 1 namanya ini dan pasien 2 namanya ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin di dalam penjelasan saya masih banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.